Diceritakan pada detik-detik akhir kekuasaannya, Presiden Soeharto berdiri sendirian. Semua orang meninggalkannya. Anggota kabinet yang mestinya bersatu dan kompak menghadapi segala kemungkinan pada saat-saat paling menentukan, tak satu pun kelihatan pada malam perhelatan yang mencekam itu. 9 orang anggota kabinet dan kemudian bertambah menjadi 14 di jajaran Menko Ekuin pimpinan Ginanjar Kartasamita bahkan menyatakan mengundurkan diri dari Kabinet Pembangunan 7. Keluarnya mereka dari jajaran pemerintahan membuat kekuatan pemerintahan saat itu nyaris rontok. Soeharto bagaikan dihantam dari dalam. Pada malam yang sangat menentukan itu, penguasa Orde Baru yang dikenal tenang itu ternyata gelisah luar biasa. Di luar rumah, situasi Indonesia berada dalam kondisi kritis. Ribuan demonstrasi mahasiswa di Jakarta menduduki gedung DPR MPR. Mereka juga menyandra Ketua MPR Harmoko. Sementara di hampir semua kota besar lainnya juga terjadi pengerahan massa. Bahkan di beberapa tempat di ibu kota terdapat konsentrasi pasukan dengan senjata lengkap dan siaga penuh. Beberapa moncong meriam dari pasukan tak dikenal juga siaga di beberapa perairan sekitar ibu kota. Semua menanti kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Hening malam diliputi oleh hingar-bingar desakan yang memaksa Presiden Soeharto mundur dari tampuk kekuasaan. Presiden Soeharto sebenarnya bersedia meletakkan jabatan. Tetapi bagaimana mekanisme yang akan ditempuh agar suksesi kepemimpinan tidak menciptakan tragedi berdarah sebagaimana kerap terjadi dalam pengalaman Indonesia? Tidakkah ABRI bakal mengambil kekuasaan dan perang saudara tidak dapat dihindari? Bagaimana secara teknis suksesi dilakukan? Pada malam itu juga sekitar jam 23.00 WIB, Presiden Soeharto memerintahkan ajudan untuk memanggil staf ahli Menseknek Yusril Ihza Mahendra, Menseknek Saadilah Mursyid, dan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Presiden Soeharto sudah bulat hati untuk menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Panglima ABRI Jenderal Wiranto sampai 3 kali bolak-balik cendana kantor Menhankam untuk menyikapi keputusan Presiden Soeharto. Sang jenderal ini perlu berbicara dengan para kepala staf angkatan mengenai sikap yang akan diputuskan ABRI dalam menyikapi apa yang telah menjadi keputusan Presiden Soeharto untuk mundur dan menyerahkan kepada wakilnya. Usai mencapai kesepakatan dengan Panglima ABRI, Presiden Soeharto kemudian memanggil B.J. Habibie. Malam itu, proses secara teknis dilakukan secara maraton. Para pejabat negara yang berkompeten diundang. Wakil Presiden Habibie, Ketua Mahkamah Agung dan Pangap Jenderal Wiranto. Sidang sangat istimewa segera dilakukan. Hasilnya disaksikan oleh jutaan rakyat Indonesia. Bergemalah pagi itu suara Presiden Soeharto ke seluruh penjuru tanah air. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.